Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira Mbak Pita akan ngebahas apa? Kalian udah lihat thumbnailnya seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. Istilah dunia parfum. Jadi kalau kemarin-kemarin Mbak Pita udah ngasih tahu ke kalian semuanya di video yang ini adalah tentang yang nama istilah-istilah antara parfum, kemudian juga colognes dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung simak aja di sini. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang istilah dunia parfum yang sering banget disebutin sama orang tapi kita nggak tahu artinya apa. Dan mungkin ada istilah lain yang belum kita ketahui. Jadi ini Mbak Pita informasinya dapat dari yang namanya beautyjournal.com. Kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya. Mbak Pita tulis aja di box deskripsi. Yang pertama, istilahnya yang disebut dengan blind buy atau bisa dibilang membeli parfum tanpa mencium aroma parfum. Nah, ini biasanya kita beli di all shop atau online shopping. Catatannya, buatnya kalian yang beli di all shop kayak Mbak Pita juga nih, jangan lupa untuk membaca yang namanya notes-notes yang berhubungan dengan parfum. Misalnya, Mbak Pita beli parfum ini misalnya di all shopnya, yaitu kayak di Shopee. Nah, Mbak Pita baca dulu nih testimoninya, jadi bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, baru deh Mbak Pita bisa beli. Karena bisa di sana juga ada informasi tentang itu barang palsu atau asli, kemudian juga kemasannya seperti apa gitu ya. Kalian bisa langsung aja lihat di notes-notesnya mereka. Nah, kalau misalnya kalian beli di katalog, itu juga kalian bisa lihat notes-notesnya mereka. Ada tentang yang namanya jenis parfumnya apa, bau parfumnya apa, dan lain sebagainya gitu. Itu yang disebut dengan blind buy atau membeli parfum tanpa mencium aromanya terlebih dahulu. Nah, yang kedua yang disebut dengan cloying. Nah, cloying ini adalah aromanya yang intens, kemudian menyengat, dan bisa-bisa membuat kita itu menciumnya kayak muak gitu teman-teman ya. Nah, biasanya untuk yang parfum seperti ini disebut dengan parfum cloying. Jadi serasa-rasa nih parfum yang digunakan sama kita itu terciumnya sangat dekat di hidungnya kita. Kemudian walaupun orang yang menggunakan parfum tersebut sudah pergi jauh dari kita, tapi baunya itu kayak masih menempel di badannya kita. Itu disebut dengan cloying. Jadi nah, umumnya untuk parfum cloying ini atau clay ini adalah parfum yang manis. Jadi kalau udah terlalu kelewat manis, kalau penyakit jadi diabetes, kalau parfum itu jadi membuat kita muak dan akhirnya disebut dengan cloying. Yang ketiga disebut dengan decant. Decant di sini adalah tulisannya D-I-C-A-N-T ya, decant. Itu adalah memindahkan parfum kayak ini, misalnya botol yang asli ke botol yang kecil. Jadi ada botol refill seperti ini, tapi biasanya isinya murni, belum dicampur dengan parfum atau dengan bahan-bahan yang lain nih. Karena biasanya Mbak Pita pernah ngobrol juga dengan orang parfum yang endorse sama Mbak Pita. Dia bilang kayak gini, ini perbedaannya apa nih? Kayak yang dia nanya dulu nih, Mbak Pita mau pakai yang refill atau enggak? Aku bilang aku mau refill dulu karena mau cium dulu baunya seperti apa gitu ya, bagus atau enggak di akunya, cocok atau enggak. Nah, kemudian dia nanya nih, ini mau dicampur atau murni seperti itu. Nah, baru Mbak Pita paham, itu yang disebut dengan decant ya. Jadi kalian bisa mengatakan kalau parfum yang asli kemudian dimasukkan ke refillnya, dia itu murni, belum dicampur dengan yang namanya kayak air dan bahan-bahan yang lainnya. Istilah yang keempat nih teman-teman, disebut dengan dry down. Jadi dry ini tulisannya D-R-Y-D-O-N ya, dari dry down. Nah, dry down ini sendiri adalah aroma terakhir yang tertinggal di tubuhnya kita. Jadi di sini Mbak Pita perjelas terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian menyemprotkan parfum di kulitnya kalian, jadi di sini di kulit, bukan di pakaian ataupun di tempat yang lain ya. Jadi di kulitnya kita, semprotan yang pertama sampai ke kulit kita itu disebut dengan top notes ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka menyerap di kulitnya kita disebut dengan middle notes. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi top notes, yang kedua middle notes, tapi berbeda dengan base notes. Jadi base notes itu kayak bisa dibilang apa ya, kayak base make up lah gitu teman-teman, tapi ini ke parfum ya. Jadi berbeda lagi dengan base notes dan juga dry down. Nah, dry down ini sendiri adalah dari base notesnya kita yang tercampur dengan aroma alami dari seseorang, dan aroma terakhir itu yang menyebabkan disebut dengan dry down. Jadi kalau misalnya nih Mbak Pita contohin lagi,
kalau Mbak Pita beli parfum Swizzle, itu kan bau bayi nih gitu ya, dengan aroma bayi, Mbak Pita beli. Nah terus teman Mbak Pita yang satunya lagi, dia beli juga dengan parfumnya sama, jenis parfumnya sama, kemudian juga harumnya yang sama gitu ya. Nah ternyata di Mbak Pita harumnya itu bukan harum baby mungkin ya, harum-harum yang lainnya, mungkin ada bercampur dengan kayu manis dan yang lain sebagainya. Kemudian di teman Mbak Pita tuh bilang, kenapa ya kalau di aku parfumnya itu nggak kayak bau segarnya bayi gitu, tapi lebih ke kayak bau-bau yang lain, kayak misalnya ada bau vanilanya, mistnya dan lain sebagainya. Nah itulah perbedaannya. Kenapa? Karena ketika parfum itu nggak kita gunakan atau nggak tercampur di kulitnya kita, itulah bau parfum yang asli. Ketika dia masuk ke kulitnya kita dan bercampur dengan aroma kita yang sebenarnya, itulah yang menyebabkan akhirnya mempunyai aroma parfum yang lain seperti itu. Misalnya ada yang aroma kopi, ada juga aroma hati-hati ya makan pete, aroma pete bisa jadi gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah aroma alami yang ada di dalam tubuhnya kita. Jadi dia itu menyesuaikan. Itulah yang disebut dengan dry down atau aroma terakhir yang setelah tercampur dengan aroma tubuh kita yang alami. Sehingga setiap aroma tubuh orang atau aroma yang dihasilkan itu berbeda-beda di setiap orang. Yang kelima nih guys, yaitu disebut dengan gourmand ya. Jadi gourmand ini adalah aroma parfum mirip dengan makanan atau dessert ya. Jadi kalau dessert itu disebut dengan yang namanya gourmand. Dan vanilla, ada coklat, permen, dan buah-buahan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, enak banget ya, ini baunya bau gourmand gitu. Oh ternyata ini adalah aroma dari parfum yang menyerupai kayak dessert atau makanan. Ada vanilla, coklat, dan buah-buahan. Itu disebut dengan istilahnya kalau parfum gourmand seperti itu. Dan selanjutnya ada longevity. Nah mungkin dari long aja udah kedengeran ya lah. Seberapa lama sih aroma parfum itu masih tercium setelah disemprotkan? Jadi ada beberapa cara ya teman-temannya. Misalnya kita pengen tahu nih bau parfum tuh gimana gitu dan seberapa lama. Dan ini longevity ini sering banget ditanyain sama semua orang yang pengen membeli parfum. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, ada yang seharian, dan ada yang tergantung dengan aktivitasnya kita. Ada yang di dalam rumah atau di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Nah itu disebut dengan longevity atau seberapa lama parfum tersebut masih tercium baunya ketika setelah disemprotkan. Itu istilahnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada dengan istilah silage. Nah silage ini adalah daya jangkau parfum. Jadi misalnya nih Mbak Pita nih semprotin parfum, terus parfumnya ini dari ruangan Mbak Pita sampai ke depan sana nih misalnya masih tercium baunya. Nah itu disebut dengan silage. Kemudian juga ada jenis parfum yang udah jaraknya 2 meter udah tercium baunya. Dan ada juga jenis parfum yang dia harus duduk sebelahan dulu nih baru tercium aroma parfumnya. Nah itu disebut dengan silage ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian silage-nya gimana nih gitu ya, berapa lama kira-kira, hampir sama dengan longevity, cuman kalau silage itu dia daya jangkau parfumnya, bukan how long ya atau berapa lama gitu, tapi di daya jangkaunya. Dan yang terakhir nih, ini biasanya paling sering disebut orang adalah refill ya. Tapi sebenarnya istilah dalam parfum dikenal dengan vial. Jadi vial ini adalah tabung kecil untuk menyimpan parfum tester atau sampel. Nah kalau untuk beberapa outlet atau bisa dibilang kayak toko-toko yang memang dia adalah toko story-nya gitu atau store yang asli gitu, biasanya mereka memberikan gratis untuk parfum tester atau botol-botol parfum tersebut. Tapi di all shop kebanyakan mereka akan menjual kembali. Jadi kalau misalnya kalian punya parfum yang nggak mau beli kan, mau tester aja dulu nih, mau nyoba-nyoba harum-harum parfum tersebut. Nah jadi itu dia istilah yang akan membuat berguna deh bagi kita semuanya kalau misalnya pengen membeli parfum seperti itu. Jadi jangan sampai salah lagi teman-teman ya. Istilah
istilah-istilah tersebut wajib banget kamu ketahui. Terima kasih buatnya kalian yang sudah menyaksikan video yang ada channel YouTube Pita Sekayu. Jangan kemana-mana, nanti edisi Rabu Mbak Pita akan tutorial makeup kosmetik kecantikan. Untuk edisi minggunya Mbak Pita akan unboxing, review atau first impression beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.